Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 SMA 23 Makassar. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada ruang kolaborasi di topik 5 lembar kerja 5.3. Langsung saja saya perkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Dewi Syahruni. Kemudian ada Yuni Kartika Harnum dan saya sendiri Inayatul Huda. Sebagai penyampai pemateri pertama, saya persilahkan kepada Saudari Dewi Syahruni. Baik, terima kasih banyak untuk Saudari Nayatul Huda. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini akan dijawab oleh saya. Pertanyaan pertama yaitu observasi kelas Anda saat ini dan kemudian jelaskan iklim kelas Anda, siapa yang lebih berperan dalam pembelajaran dan bagaimana peran guru serta bagaimana peran siswa di kelas. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan bahwa kelas yang diobservasi pada tugas ini yaitu kelas yang saya ajar, yaitu pada saat saya semester 1 PPL 1 saya mengajar di kelas 10 Merdeka 1. Kemudian pada saat semester 2 PPL 2 saya mengajar di kelas 10 Merdeka 2. Nah, langsung saja pada poin yang pertama terkait dengan observasi kelas dan iklim kelas. Jadi, selama mengikuti program PPG, saya sudah jelaskan tadi bahwa saya telah berkesempatan mengajar di kelas yang berbeda. Nah, pada saat dilakukan observasi, saya menemukan fakta bahwa ternyata kedua kelas ini awalnya memiliki karakteristik kelas yang berbeda. Namun, setelah diberikan perlakuan, maka kelas ini kemudian memiliki karakteristik yang sama. Ya, yang pertama, pada kelas 10 Merdeka 1, menurut kami, kelas ini memiliki karakteristik high control and high warm. Mengapa dikatakan demikian? Karena perlu diketahui bahwa keadaan di kelas ini begitu kuat yang namanya kelompok-kelompok siswa. Nah, maksudnya kelompok-kelompok siswa ini atau istilahnya anak zaman sekarang itu circle. Jadi, hal ini mengakibatkan saya sedikit kesulitan ketika ingin membagi mereka ke kelompok-kelompok pembelajaran berdasarkan dengan pendekatan teaching at the right level. Nah, karena adanya kesulitan ini sehingga saya kemudian berusaha bahwa bagaimana caranya supaya mereka tetap mau bekerja sama dengan kelompok yang saya tentukan, bukan dengan kelompok-kelompok sosial yang mereka punya seperti itu. Selain daripada keadaan kelompok-kelompok tersebut, keadaan kelas ini juga menunjukkan bahwa hampir semua siswa laki-laki itu berperilaku kurang baik. Maksud saya di sini misal, kebanyakan dari mereka ketika keluar dari kelas, langsung saja keluar dari kelas tanpa izin dulu terlebih dahulu kepada saya sebagai guru. Atau ketika mereka diminta untuk mengerjakan tugas, saya lihat bahwa mereka ini tidak mengerjakan tugasnya. Bahkan ketika saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan nilai rendah, beberapa dari mereka itu betul-betul tidak peduli. Oleh karena itu, saya merasa bahwa perlu untuk membuat peraturan di kelas ini untuk menciptakan suasana yang tetap nyaman, aman, produktif sambil tetap menjaga ketertiban di dalam kelas tersebut. Nah, kontrol yang saya berikan, yang pertama, saya memberikan pemahaman kepada siswa terkait kelompok-kelompok belajar bahwa mereka ketika belajar di kelas tidak harus selalu bersama dengan circle-circle mereka. Mereka bisa belajar dengan teman-teman yang lain untuk menjalin komunikasi, untuk membangun tanggung jawab di antara mereka dan lain sebagainya. Nah, untuk siswa laki-laki yang kurang disiplin tersebut atau selalu berperilaku yang tidak bagus, saya memberikan pendekatan yang suportif namun tetap penuh perhatian serta saya sangat-sangat menghindari hukuman yang membuat siswa tersebut malu atau hukuman yang kasar kepada siswa. Nah, di kelas tersebut saya memberikan tugas-tugas untuk bertujuan memfasilitasi mereka memahami materi mereka dengan baik dan memberikan tugas-tugas yang sifatnya kontekstual sehingga memancing keterlibatan mereka seperti itu. Selain itu, saya juga terus berupaya untuk membangun relasi yang positif dengan siswa, misalnya melakukan pendekatan personal kepada mereka. Contohnya, saya akan mendatangi siswa secara langsung, kemudian bertanya langsung kepada mereka terkait
apa sebenarnya masalahnya, kenapa tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan dan lain sebagainya. Serta saya sangat menghindari berkata negatif kepada siswa. Jadi meskipun ada perilaku mereka atau perkembangan mereka yang sedikit saja bersifat positif, maka saya akan langsung memujinya karena menurut saya jika kita memberikan kata-kata yang positif atau apresiasi kepada siswa, maka itu akan lebih mudah membuat mereka berkembang. Nah, upaya-upaya ini memperlihatkan bahwa adanya komitmen saya sebagai guru untuk memenuhi dimensi loving and being dalam konsep school well-being. Kemudian di kelas 10 Merdeka 2. Nah, perlu diketahui bahwa awalnya iklim di kelas ini itu tergolong low control and low warm. Saya mengatakan demikian karena ketika saya pertama kali masuk di kelas, maka suasana kelas itu terlihat sangat ribut. Saking ributnya kelas tersebut sampai mengganggu kelas di sebelahnya yang sedang belajar. Selain daripada itu, saya juga mendapati adanya siswa yang berbicara kasar sesamanya, bahkan itu di depan guru. Dia tidak merasa bersalah melakukan itu. Ada pula di antara mereka yang hanya bermain game, bahkan ketika saya dan guru pamong berdiri di depan kelas dan dia tidak mengerjakan tugasnya. Melihat kondisi ini, saya berinisiatif untuk langsung membuat peraturan di pertemuan pertama agar bisa menertibkan mereka. Aturan yang saya buat ini ada 6 aturan, tapi karena saya tahu bahwa karakter siswa di kelas ini itu bukan karakter siswa yang suka untuk diatur secara langsung. Mereka lebih suka ketika ada negosiasi di awal. Oleh karena itu saya berpikir bahwa mungkin lebih baik ketika saya mempersilahkan mereka untuk menentukan 2 peraturan awal, setelahnya saya akan menentukan 4 peraturan. Mengapa saya menempatkan diri saya untuk menetapkan peraturan setelah mereka membuat peraturan? Agar jika mereka membuat peraturan yang misal di luar batas atau tidak sesuai dengan hal-hal yang sebaiknya, maka saya bisa mengontrol apa yang mereka tetapkan tersebut di peraturan-peraturan saya. Misal, mereka itu mengatakan bahwa peraturan pertama, mereka boleh tidur di kelas ketika jam pelajaran saya berlangsung. Peraturan kedua mereka, mereka juga mengatakan bahwa mereka boleh makan di kelas meskipun pembelajaran sedang berlangsung. Nah, menurut saya kedua hal ini tidak sepenuhnya diperbolehkan. Oleh karena itu, saya kemudian membuat peraturan selanjutnya untuk mengontrol 2 hal yang diinginkan siswa ini. Yang pertama terkait tidur, saya berkata kepada mereka bahwa mereka boleh tidur di kelas ketika mengalami 2 syarat atau 2 kondisi. Yang pertama, ketika malam hari mereka itu begadang untuk mencari nafkah dari misal dari malam hingga subuh sehingga mereka mengantuk ketika di kelas. Maka mereka diperbolehkan tidur, tapi mereka tetap harus mengerjakan tugasnya walaupun pengumpulan tugasnya itu terlambat. Saya akan memaklumi. Kemudian yang kedua, ketika mereka tidak mengalami kondisi yang pertama, maka kondisi yang kedua mereka boleh tidur ketika mereka betul-betul menguasai materi yang saya ajarkan hari itu. Kemudian terkait makanan yang mereka telah tetapkan di awal, mereka mengatakan boleh makan makan berat yang mereka maksud di sini. Nah, menurut saya hal ini bisa mengganggu pembelajaran. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa mereka boleh makan tapi sekedar cemilan saja, itu pun ketika mereka tidak sempat sarapan pagi atau tidak sempat makan di jam istirahat seperti itu. Kemudian saya juga membuat peraturan terkait penggunaan gawai. Mereka hanya boleh menggunakan gawai ketika dipersilahkan dan mereka sangat-sangat dilarang untuk mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu. Nah, dengan kontrol yang tegas ini, namun tetap mempertahankan pendekatan yang suportif dan menghargai aspirasi siswa, maka iklim di kelas tersebut berkembang menjadi high control dan high warm. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, saya kemudian secara aktif memberikan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya kontekstual agar mereka bisa terlibat langsung dalam pembelajaran. Saya juga tidak pernah melarang mereka untuk mengutarakan pendapat mereka dan saya mempersilahkan mereka berkreasi terhadap tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang lebih berperan dalam pembelajaran? Untuk kelas 10 Merdeka 1 sendiri, siswa lebih berperan dalam pembelajaran karena notabene-nya di kelas ini didominasi oleh siswa-siswa yang sangat ambisius atau memiliki motivasi belajar yang tinggi sehingga ketika saya mulai memberikan arahan-arahan mengenai tugas, maka mereka sudah bisa langsung mengerjakannya. Terkait dengan beberapa siswa yang saya katakan sebelumnya tidak mengerjakan tugas, itu hanya sebagian saja siswa dan itu merupakan siswa-siswa
laki-laki. Kemudian untuk 10 Merdeka 2 pada awalnya saya sebagai guru sangat dominan di kelas. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya tidak hanya memberikan penjelasan kepada siswa, tapi saya juga terus mendampingi, betul-betul mendampingi mereka satu persatu dalam mengerjakan tugas. Saya bahkan membimbing mereka terkait cara mencari misalnya berita di internet, cara mencari berita yang tepat, seperti itu. Jadi, melalui aktivitas-aktivitas dan diskusi ini, alhamdulillah di kelas 10 Merdeka 2 sudah mulai aktif siswa-siswanya. Kemudian, pertanyaan nomor tiga, bagaimana peran guru? Jadi, peran saya di sini sebagai guru yaitu bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi fasilitator pembelajaran. Nah, untuk 10 Merdeka 1 dan 10 Merdeka 2 saya betul-betul memberikan fasilitas kepada siswa untuk bisa memahami materi yang saya berikan. Di sini materi-materi yang saya berikan itu tidak hanya berupa materi penyampaian dari buku, tapi saya juga memberikan materi berupa PPT atau referensi berreferensi dari YouTube. Seperti itu. Jadi, meskipun ada untuk 10 Merdeka 1, meskipun ada tantangan, berupa kelompok-kelompok sosial di kelas tersebut, namun saya bisa mengatasinya. Dan di kelas tersebut bisa terbangun kepercayaan diri siswa. Kemudian untuk 10 Merdeka 2 sama saja keadaannya dengan 10 Merdeka 1 tadi. Intinya secara umum saya tetap mempersilahkan mereka mengerjakan tugas secara kreatif dan tidak pernah melarang mereka untuk mengajukan pendapat ataupun saran. Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk tugas yang kolom pertama yaitu bagaimana peran siswa di kelas. Jadi untuk 10 Merdeka 1 saya sudah menjelaskan di awal bahwa mereka cenderung aktif pada tugas-tugas individu terutama ketika tugasnya itu memang betul-betul mendorong kemandirian dan kreativitas mereka. Nah, kemudian untuk 10 Merdeka 2 perkembangan siswa ini sangat terlihat melalui tugas-tugas yang saya berikan. Siswa berkembang dari yang semula pasif mulai menjadi lebih berani bertanya, berpartisipasi dalam diskusi, dan menunjukkan solidaritas yang kuat serta berani mengambil peran dalam membangun suasana kelas yang positif. Seperti itu. Itulah suasana atau iklim di kelas yang telah saya ajar yaitu 10 Merdeka 2 dan 10 Merdeka 1. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dewi Syahruni, penjelasan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita pindah ke tugas kedua. Di sini instruksinya pada bagian sebelumnya Anda diminta untuk menonton film Laskar Pelangi dan Hitchki. Bagaimana iklim kelas pada dua setting tersebut, observasilah bagaimana perilaku guru dan siswa yang ada dalam film tersebut. Bagaimana peran guru, bagaimana tingkah laku awal peserta didik, apakah ada perubahan perilaku dan mengapa. Jadi karena di sini ada dua film, yaitu film Laskar Pelangi dan Hitchki ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari film Laskar Pelangi. Nah, pada film Laskar Pelangi ini, jika kita lihat iklim kelasnya, khususnya di SD Muhammadiyah Gantong yang dipimpin oleh Pak Harfan dan gurunya adalah Bu Muslimah. Iklim kelas dalam Laskar Pelangi bisa dikategorikan high control and high warmth. Mengapa demikian? Nah, mengapa saya mengatakan high control? Bu Muslimah dan Pak Harfan di sini tetap menjaga struktur kelas. Ada kegiatan belajar dan yang terarah, walau dengan keterbatasan sarana. Mereka punya inisiatif tersendiri untuk membuat peserta didiknya tetap fokus dan semangat belajar, walaupun dengan alat seadanya. Dan guru tetap menjadi pemimpin kelas, mengatur jalannya pembelajaran dan tidak membiarkan kekacauan. Selanjutnya, mengapa kami mengatakan high warm? Sangat jelas di sini Ibu Muslimah itu dia penuh cinta, perhatian, dan dukungan untuk setiap peserta didiknya. Mereka mengenal setiap peserta didiknya secara personal, menghargai potensi masing-masing. Contohnya itu ada Lintang yang sangat jenius dan Mahar yang unik. Bu Muslimah tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan percaya pada anak-anaknya. Nah, pada iklim high control and high warm ini ada 5 poin yang sangat penting. Yang pertama itu memberi dia dan bagi perilaku yang diinginkan. Nah, guru tidak hanya menegur kesalahan, tetapi juga mengapresiasi usaha dan keberhasilan peserta didiknya. Nah, contohnya pada di dalam film tersebut, di mana Bu Muslimah yang memuji Lintang karena
dia berhasil menjawab soal matematika yang sangat sulit dan cepat. Nah, di sini Bu Muslimah terlihat bangga dan tersenyum sambil memuji sambil memuji kecerdasan dari Lintang ini. Yang memang awalnya Lintang dihadapkan dengan kesulitan karena Lintang harus mengayuh sepeda ke sekolah. Tetapi Bu Muslimah yang tetap memberikan ruang untuk hadir dan belajar meskipun sering terlambat. Ia memuji kecerdasan Lintang dan memberinya tanggung jawab di kelas. Dan hasilnya, Lintang tidak hanya menjadi siswa yang pintar di sekolah. Hal ini dapat terjadi karena guru tidak menekan, juga memberi ruang yang aman untuk berkembang sambil tetap memimpin. Nah, itulah pentingnya teman-teman sekalian, sekecil apapun usaha dari peserta didik kita, sebisa mungkin kita sebagai guru itu mengapresiasi dengan memberikan masukan yang dapat membangun mereka agar semangat mereka dan motivasi mereka tetap meningkat. Nah, selanjutnya di poin kedua, menanggapi peserta didik. Nah, guru tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga mendengarkan dan merespon peserta didiknya dengan empati. Contoh dalam film Laskar Pelangi ini, ketika Mahar ini dianggap aneh karena suka seni dan membawa alat musik kemana-mana. Bu Muslimah tetap mendukungnya. Nah, selanjutnya, ketika anak-anak sedang mempersiapkan diri untuk lomba, pada saat itu ada lomba perayaan HUT Republik Indonesia antar sekolah. Nah, di sini ini peserta didiknya, dia mengusulkan untuk tampil dengan tarian tradisional dan membawa alat musik unik seperti gendang dan gong kecil. Namun, sebagian teman-temannya ini menganggap ide Mahar ini aneh karena tidak biasa sekolah lain di sini sudah tampil sangat modern atau lebih rapi. Tetapi Bu Muslimah sebagai guru dalam film ini justru tersenyum dan mendukung penuh ide dari Mahar. Bahkan memberikan semangat agar mereka tetap percaya diri tampil dengan gaya mereka sendiri. Dia tidak menertawakan Mahar dan tidak meremehkan sedikit pun, tapi justru melihat itu sebagai keunikan. Ini menunjukkan bahwa Bu Muslimah ini menghargai perbedaan dan dapat membangun hubungan emosional dengan peserta didiknya. Nah, pastinya kalian dalam satu kelas itu pernah mengajar. Nah, teman-teman, tidak semua peserta didik kita dalam satu kelas itu pintar dalam hal akademik. Tentunya pasti ada yang lebih lah di hal non-akademik. Nah, tugas kita itu bagaimana cara kita mengasah terus-menerus kecerdasan non-akademik peserta didik kita ini agar mereka merasa tetap dihargai dalam satu kelas tersebut. Nah, seperti yang dilakukan Ibu Muslimah ini kepada Mahar. Nah, Mahar yang awalnya tampak seperti anak yang aneh, yang tidak dianggap serius oleh teman-temannya, tapi karena keunikannya justru setelahnya menjadi pusat perhatian dengan kebanggaan saat tampil di lomba seni ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke poin ketiga, berfokus pada tugas. Nah, meskipun hangat dan memberikan cinta kasih kepada peserta didiknya, guru tetap fokus pada tujuan utama, yaitu proses belajar mengajar tetap berjalan efektif. Contohnya Bu Muslimah. Di hari pertama sekolah, saat hanya ada 9, di sini hanya ada 9 peserta didik yang datang. Nah, di atap sekolah yang bocor, temboknya hampir roboh, bahkan papan tulis yang perlengkapan sekolah sangat terbatas. Meskipun begitu, Bu Muslimah tetap berdiri di depan kelas, mengajar dengan penuh semangat dan senyum, sambil berharap ada satu siswa lagi yang datang agar kuota minimal 10 orang ini bisa terpenuhi. Nah, bahkan ketika ada tantangan besar seperti hujan deras, atap bocor, Bu Muslimah tidak menyerah untuk terus mendidik. Inilah yang menunjukkan ketekunan dan komitmen pada tugas sebagai pendidik. Jadi, teman-teman sekalian, kita tahu nanti kita akan ditempatkan setelah lulus nanti, siapa tahu kita ditempatkan di tempat terpencil. Nah, disinilah kita diuji untuk tetap sabar untuk menjalankan tugas mulia ini sebagai seorang guru. Jadi tetap fokus kepada tugas kita. Lanjut di poin keempat, kebanyakan inisiatif dari guru. Nah, guru menjadi penggerak utama dalam pembelajaran menyusun strategi, membuat kelas aktif, memberi semangat. Nah, contoh dalam film tersebut saat Bu Muslimah ini mempersiapkan peserta didiknya untuk ikut lomba cerdas cermat di sekolah. Nah, di momen ini adalah momen yang sangat penting bagi Lintang, Ikal, dan Sahara. Jadi yang ikut lomba cerdas cermat itu ada Lintang, Ikal, dan Sahara. Nah, setelah melihat potensi yang sangat luar biasa dari Lintang,
Bu Muslimah ini mengambil inisiatif untuk melatih mereka secara intensif. Ia mengatur jadwal belajar tambahan di luar jam pelajaran, bahkan meski kondisi sekolah yang terbatas. Nah, dalam beberapa adegan, terlihat Bu Muslimah memberikan soal-soal latihan dan menyemangati mereka dan mempercayakan posisi pentingnya itu kepada Lintang. Dalam satu kutipan film tersebut, Bu Muslimah mengatakan, kita bisa menang kalau kita yakin dan terus berusaha. Ia terus memotivasi peserta didiknya, mengatur jadwal belajar tambahan, dan terus memberikan semangat untuk memulai langkah-langkah penting agar mereka ini tetap siap bersaing dan percaya diri. Nah, saya sedikit termotivasi dari Bu Muslimah ini karena kita selain mengajar, tugas kita ini sebagai guru teman-teman tidak hanya mengajar, tapi kita harus kreatif dan tidak kehabisan ide. Karena untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu dimulai dari guru yang mengajar dalam kelas itu. Maka dari itu kita harus tetap kreatif di luar mengajar kita. Selanjutnya, kita pindah ke poin kelima. Guru banyak menjadi fokus atau lebih banyak berbicara. Karena peran kita sebagai pemimpin kelas, kita guru sebagai pemimpin kelas, guru tetap banyak berbicara untuk mengarahkan jalannya pembelajaran. Contoh dalam film Laskar Pelangi ini, ada banyak sesi di kelas ketika Bu Muslimah ini membuka pembelajaran, memberi penjelasan, dan menjelaskan nilai-nilai kehidupan. Nah, saat Bu Muslimah berdiri di kelas ini, seperti saat kita mengajar juga dalam kelas, dia memulai membuka pembelajaran dengan senyuman dan semangat. Jadi, Bu Muslimah tidak hanya mengajar akademik, tetapi juga menyelipkan nasihat-nasihat kehidupan, seperti pentingnya kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat kepada orang tua dan sesama. Dalam satu kutipan yang dikatakan Bu Muslimah, meskipun kalian hidup dalam kesederhanaan, kalian punya hak yang sama untuk bermimpi dan belajar. Nah, di sini Bu Muslimah tetap memberikan ruang bagi peserta didiknya untuk aktif dan mencerminkan keseimbangan antara kendali dan kehangatan. Jadi kita kalau dalam satu kelas itu tidak boleh terlalu menekan peserta didik kita. Walaupun tugas kita sebagai pemimpin dalam kelas tersebut, sebisa mungkin kita memberikan juga ruang kepada peserta didik kita. Walaupun tugas kita lebih banyak berbicara dan guru banyak menjadi fokus. Nah, sekarang kita masuk ke poin kesimpulan. Bagaimana sih perilaku guru? Nah, Bu Muslimah dan Pak Harfan ini memimpin kelas dengan penuh kasih sayang dan disiplin. Mereka mengatur struktur kelas dengan baik, meski dengan sarana yang terbatas, memberi ruang bagi peserta didiknya untuk berkembang dan tidak mengabaikan potensi setiap peserta didiknya. Seperti tadi, Bu Muslimah selalu mendukung potensi yang dimiliki Lintang dan mendukung apa ide-ide baru dari mahar ini. Nah, peran guru. Bu Muslimah berperan sebagai pemimpin yang memberikan tantangan dan motivasi. Untuk mencapai potensi maksimal mereka, guru memberikan pujian dan penghargaan atas usaha peserta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh dukungan. Ini adalah peran guru, bukan hanya Bu Muslimah, tetapi ini adalah tugas-tugas kita nanti sebagai pendidik anak-anak bangsa. Selanjutnya, perilaku awal dan perubahan perilaku peserta didik. Nah, di sini peserta didik yang awalnya menghadapi kesulitan seperti Lintang yang sering terlambat karena jarak rumah dari sekolahnya itu sangat jauh, akhirnya dia berkembang menjadi peserta didik yang sangat cerdas karena dia diberikan ruang untuk berkembang tanpa tekanan berlebih. Nah, contohnya lagi tadi ada Mahar yang awalnya dianggap aneh, juga mengalami perubahan dengan mendapatkan dukungan dari gurunya. Nah, mungkin itu saja dari film Laskar Pelangi. Kita lanjut di film Hitski yang akan dijelaskan oleh saudari Yuni Kartika Harnum. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan bahas tentang iklim kelas 9F, tepatnya yang berada di film Hitchkin. Nah, di film Hitchkin ini, kalau kita perhatikan, iklim kelas yang dibangun Naina Matur di kelas 9F bisa dikategorikan sebagai high control dan juga high warm. Artinya, kelas tersebut punya struktur dan aturan yang jelas, tapi tetap penuh dengan kasih dan juga dukungan emosional. Kenapa high control? Naina tetap menjaga struktur pembelajaran meskipun siswa kelas 9F itu dikenal sebagai anak-anak yang nakal dan sering dianggap tidak punya masa depan.
Tetapi Naina tetap tidak membiarkan kelasnya menjadi kacau. Dia mengambil inisiatif membuat metode pembelajaran kreatif supaya siswa tetap dapat belajar dengan fokus. Dia juga tetap tegas membimbing mereka, tapi dengan empati. Nah, kenapa high worm? Naina menunjukkan perhatian yang besar ke setiap siswanya. Dia mengenal latar belakang masing-masing anak dan juga menghargai kekuatan unik mereka masing-masing. Misalnya Ravinder yang jago berhitur, Kilam yang berbakat di fisika, Tamanah di kimia, Atish di bidang teknis, dan juga Syamlal yang menonjol di bidang olahraga. Naina tidak hanya menjadi guru, tetapi dia juga mampu menjadi mentor yang membangun hubungan emosional yang kuat dengan setiap peserta didiknya. Beberapa contohnya yaitu yang pertama, memberikan hadiah atau pujian untuk perilaku baik mereka. Naina selalu memberikan apresiasi terhadap perubahan positif setiap siswanya. Contohnya, ketika Atish yang awalnya keras kepala akhirnya mau bekerja sama dalam proyek sains, Naina memberikan pujian di depan teman-temannya. Yang kedua, menanggapi kebutuhan siswanya. Naina sebagai guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu mendengarkan setiap siswanya. Ketika melihat Rohan suka menggambar, dia tidak mengabaikan dan malah memberikan dukungan terhadap bakat Rohan tersebut. Yang selanjutnya adalah fokus pada tugas. Nah, meskipun penuh kasih sayang, Naina tetap menjaga arah pembelajaran. Misalnya, dengan membuat eksperimen sains sederhana untuk mengajarkan konsep-konsep fisika dan juga kimia secara kreatif. Selanjutnya, guru sebagai inisiator. Semua perubahan di kelas 9F itu dimulai dari Naina. Dia mendatangi rumah siswa ketika orang tua mereka tidak datang pada pertemuan sekolah. Dia juga memperjuangkan hak-hak siswa 9F untuk mendapatkan prefix. Yang terakhir, guru banyak berbicara untuk membimbing. Sebagai pemimpin, Naina banyak berbicara untuk memberikan motivasi dan juga mengajarkan siswanya. Bahkan dia berbagi tentang Tourette syndrome yang dialami untuk memberikan rasa percaya diri dan juga empati kepada setiap peserta didiknya. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan yang pertama, perilaku gurunya. Naina sebagai guru menunjukkan disiplin dalam mengatur kelas, tapi tetap hangat dan juga perhatian terhadap setiap siswa-siswanya. Yang kedua, peran guru. Naina berperan sebagai pemimpin yang tegas, empati, dan juga inovatif. Bahkan dia berani untuk turun langsung mencari tahu masalah-masalah siswanya. Yang terakhir, perubahan siswa. Anak-anak 9F yang awalnya minder, kasar, dan juga tidak percaya diri berubah menjadi siswa-siswa yang berani bermimpi, percaya diri, dan juga berprestasi baik di ujian nasional maupun kompetisi sains. Perubahan itu terjadi karena Naina berhasil menciptakan lingkungan kelas yang positif, penuh rasa aman, dan juga membuat siswa percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Menurut saya seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan hasil kerja kelompok kami di ruang kolaborasi pada topik 5, lembar kerja 5.3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.